Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Kuratahayun dari kelas 1B Fakultas FKIP Prodi PGSD dengan NIM 2023 01 10 8042. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar. Belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku manusia berdasarkan pengalaman dan latihan. Dari belum tahu menjadi tahu, dari pengalaman yang sedikit kemudian bertambah. Dan adapun belajar ini merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Baik, saya akan melanjutkan pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses yang fasilitas peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Sehingga dengan demikian, untuk dapat menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana yang diharapkan, maka pendidik perlu memahami teori-teori belajar yang dapat menjadi landasan pelaksanaan pembelajaran. Teori-teori pembelajaran merupakan sebuah sistem yang dapat diuji kebenaran oleh siapapun dan terbuka untuk dikaji ulang dalam perspektif yang sama, dan mungkin dapat digantikan dengan sebuah sistem baru yang sudah mengalami kajian dan penelitian lain. Pembelajaran merupakan usaha pendidik untuk mewujudkan terjadinya proses memperoleh pengetahuan, penguasaan, pembentukan sikap, dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses yang memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik, sehingga dengan demikian untuk dapat menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana yang diharapkan, maka pendidik perlu memahami teori-teori belajar yang dapat menjadi landasan pelaksanaan pembelajaran. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis, memfasilitasi, dan meningkatkan identitas dan kualitas belajar pada peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran merupakan upaya sistematik dan sistem untuk menganalisis, memfasilitas, dan meningkatkan proses belajar. Maka kegiatan pembelajaran berkaitan dengan belajar dan pembelajaran, dua konsep yang saling berhubungan dengan adapun tiga teori belajar dan pembelajaran, yaitu yang satu yaitu teori belajar kognitivisme. Teori ini menurut ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang anak melalui proses interaksi yang berkeseimbangan dengan lingkungan. Terus yang kedua, teori belajar behaviorisme. Menurut teori ini
belajar adalah pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran, perasaan ataupun kejadian internal lain dalam diri seseorang tersebut. Yang prinsip-prinsip dalam teori behavioristik. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur untuk memiliki makna tersendiri. Yang kelima, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Salah satu unsur pendidikan bagi guru profesional adalah bagaimana dia memahami proses belajar mengajar terhadap siswa dan mampu mengorganisasi berlangsungnya proses belajar mengajar sehingga dari proses tersebut dapat membentuk peserta didik. Karakteristik teori belajar kognitif. Yang pertama, belajar adalah proses mental behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation sehingga tidak perlu simulasi. Yang kelima, siswa sebagai perilaku untuk menuntut dan penemuan. Yang keenam, guru memfasilitas terjadinya proses Yang ketiga, teori kognitivisme. Teori ini bukanlah pendidikan. Teori ini berasal dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan terjadi sebagai hasil kontribusi manusia atas realitas yang dihadapinya. Dalam pengembangan, kemudian teori ini mendapat pengaruh dari disiplin psikologi, terutama psikologi kognitif, Piaget, yang berhubungan dengan mekanisme psikologis yang mendorong terbentuknya pengetahuan. Adapun proses teori kognitivisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. Kontribusi makna ini dipengaruhi oleh pengertian yang telah ia punyai. Yang kedua, konstruksi. Makna merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus seumur hidup. Yang ketiga, belajar bukan kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih berorganisasi pada pengetahuan pengertian yang baru. Belajar bukanlah hasil dari pengembangan, melainkan perkembangan itu sendiri. Suatu berkembangnya yang menuntut penemuan dan pengetahuan kembali memikirkan seseorang. Yang keempat, proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu semata. Seseorang dalam keraguan yang merancang pemikiran
lebih lanjut. Situasi distribusi dan merupakan situasi yang baik untuk belajar. Yang kelima, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar dengan dunia fisik dan lingkungan siswa. Yang keenam, hasil belajar siswa tergantung pada apa yang sudah diketahui. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.